Broe, cemilan ini paling enak sekali. Potongan lemon, tapi rasanya seperti tomat. Nano-nano. Yoi sis, itu adalah cemilan dari buah lemato. Hah? Lemato? Lemato. Yoi, itu buah lemato. Baru tahu ya? Yoi bro. Jadi buah lemato itu adalah buah dari hasil kawin silang antara buah lemon dan buah tomat. Oh ya? Wow, luar biasa sekali. Jadi lebih lengkapnya kita saksikan penjelasan dari Ibu Guru Biologi berikut ini. Oke. Selamat pagi. Semangat pagi untuk kita semua. Hari ini kita akan lanjut pada materi bab 2 tentang keanekaragaman hayati, tepatnya di kelas 10 SMA. Dengan saya, Grace Bace Oratmangun SPD, Guru Biologi di SMA Kristen Tual. Anak-anak sekalian, negara Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia dan merupakan negara yang memiliki tingkat endemisme tertinggi di dunia. Wow, luar biasa kan? Namun, sangat disayangkan, akhir-akhir ini populasi spesies endemik di Indonesia semakin berkurang. Bahkan, beberapa spesies endemik hampir punah. Contohnya, populasi harimau Sumatera saat ini diperkirakan tinggal 400-500 ekor saja. Wah, sungguh mengenaskan bukan? Nah, bagaimana sikap kamu sebagai generasi muda terhadap situasi seperti ini? Apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati? Bagaimana sikapmu? Untuk itu, mari kita lihat kompetensi dasar di hari ini. Kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia berserta ancaman dan pelestariannya. Berikut adalah tujuan dari pembelajaran kita di hari ini, yaitu memahami keanekaragaman hayati di Indonesia yang meliputi keanekaragaman gen dan ekosistem. Menurut Wolkos tahun 1984, keanekaragaman hayati adalah berbagai bentuk kehidupan yang menunjukkan sifat variasi gen, spesies atau jenis, dan ekosistem di suatu tempat. Nah, keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh dua faktor. Apa-apa saja? Ada yang tahu? Nah, kita lihat. Yang pertama, faktor internal atau faktor genetik yang bersifat relatif, stabil, atau konstan. Pengaruhnya terhadap morfologi suatu organisme. Sementara itu, faktor eksternal atau bersifat relatif labil. Relatif labil berpengaruh terhadap morfologi suatu organisme. Nah, keanekaragaman hayati berdasarkan tingkat keanekaragamannya dibagi menjadi 3 jenis. Apa-apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama adalah keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis atau spesies,
Dan yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Nah, apa perbedaan antara keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis atau spesies, dan keanekaragaman ekosistem? Untuk selanjutnya, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Misalnya, pada manusia terlihat pada perbedaan sifat antara lain warna mata. Ada yang berwarna hitam, berwarna coklat, berwarna hijau, ukuran bentuk tubuh atau juga warna kulit. Ada yang berwarna hitam, berwarna putih, berwarna sawo matang dan kuning, serta bentuk atau jenis rambut. Ada yang rambutnya lurus, bentuk rambutnya keriting, dan juga jenis rambut yang ikal. Nah, keanekaragaman sifat tersebut diakibatkan karena pengaruh sifat pembawa sifat yang disebut sebagai gen. Nah, apa itu gen? Gen adalah substansi terkecil atau unit dasar yang membawa faktor keturunan. Ini adalah gambar daripada gen yang ada pada makhluk hidup. Nah, melalui gen, sifat-sifat dari individu diwariskan kepada keturunannya. Gen terdapat di dalam kromosom dan gen membentuk DNA atau yang disebut sebagai deoksiribosonukleat asid atau asam deoksiribosonukleat. Molekul ini sangat berperan penting untuk menyampaikan informasi genetik kepada keturunannya, serta mengatur proses perkembangan dan metabolisme tubuh. Nah, kalau sudah begitu, perhatikan pada tubuh dan kulitmu. Apakah warna kulitku sama seperti mama atau papa? Rambut dan juga warna mata pasti akan sama seperti salah satu daripada orang tuamu. Yang berikut, susunan atau komposisi gen atau genotip akan mengekspresikan sifat individu atau fenotip. Nah, apa itu genotip dan fenotip? Genotip adalah sifat yang tidak tampak, sedangkan fenotip adalah sifat lahiriah suatu organisme yang dapat diamati dari luar. Nah, apa yang mengakibatkan terjadinya keanekaragaman gen? Ayo, ada yang bisa menjawab? Silakan. Nah, untuk itu mari kita lihat. Keanekaragaman gen terjadi secara alami dan juga buatan. Ini semua dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Perhatikan gambar ini. Contoh, buah anggur. Nah, anggur yang ditanam di daerah yang dingin, kemudian ditanam kembali ke daerah yang panas, menghasilkan buah yang berbeda. Maksudnya, pada daerah dingin, anggur akan berbuah besar dan rasanya manis. Tetapi, jika ditanam di daerah panas, buah anggur akan kecil dan rasanya asam. Yang berikut, keanekaragaman gen terjadi akibat perkawinan antara makhluk hidup sejenis atau satu spesies. Nah, keanekaragaman gen ini dapat terjadi secara buatan melalui perkawinan silang. Tentu saja ini terjadi pada hewan maupun tumbuhan. Contoh, kucing savana. Nah, kucing savana ini adalah hasil perkawinan silang dari kucing rumahan dan juga kucing serval. Kita tahu bahwa kucing serval ini
adalah kucing liar yang memiliki tubuh yang sangat besar dan memiliki warna yang begitu indah. Ini adalah contoh perkawinan silang pada hewan. Selain itu, pada tumbuhan, contoh buah lemato. Buah lemato adalah perkawinan silang dari buah lemon dan juga tomat. Jadi kulitnya berbentuk seperti lemon, tetapi isinya akan merasa tomat dan asam asin manis seperti buah lemon. Oke, kalian sudah mengetahui tentang keanekaragaman gen. Sekarang kita akan lanjut pada keanekaragaman jenis atau spesies. Apa itu keanekaragaman jenis atau spesies? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Keanekaragaman jenis atau spesies adalah seluruh varietas yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis dalam satu marga. Ingat, antar jenis dalam satu marga. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Harimau, singa, kucing, cheetah adalah termasuk di dalam marga atau genus yang sama, yaitu Panthera. Nah, keempat hewan ini memiliki ciri dan fisik yang berbeda, tetapi mereka berada dalam satu marga atau satu genus, yaitu Panthera. Yang berikut adalah keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah unit fungsional dasar dalam ekologi yang ada di dalamnya tercangkup organisme dan lingkungannya. Abiotik dan biotik yang saling mempengaruhi. Nah, abiotik itu apa? Jadi, biotik adalah makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah unsur-unsur yang mempengaruhi biotik atau makhluk hidup. Jelas? Ya. Contoh. Perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis ini mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim. Nah, pada iklim yang berbeda pasti terdapat perbedaan temperatur, suhu hujan, curah hujan, intensitas cahaya, bahkan lamanya penyinaran matahari. Keadaan-keadaan seperti ini akan sangat berpengaruhi terhadap jenis tumbuhan atau flora dan jenis hewan atau yang disebut sebagai fauna yang terdapat di sesuatu daerah. Contoh, ekosistem pantai. Pada ekosistem pantai ini terdapat pohon kelapa, hewan-hewan seperti kepiting, serangga, maupun pada burung-burung pantai. Pernah ke pantai kan? Pasti kamu tahu. Ini adalah jenis hewan dan tumbuhan yang ada pada pantai. Yang berikut adalah flora dan fauna yang ada pada ekosistem padang gurun. Nah, ciri utama daripada ekosistem ini terdapat kaktus, tumbuhan yang hanya membutuhkan sedikit air untuk hidup. Bahkan ada beberapa hewan yang hidup di sini, antara lain adalah reptil atau mamalia-mamalia kecil, dan juga berbagai jenis burung. Mamalianya seperti apa? Unta yang kamu lihat. Mamalia kecil, reptil, contohnya biawak, dan lain-lain sebagainya. Oke, demikian materi kita di saat ini tentang keanekaragaman hayati. Bagian pertama, yaitu kamu sudah tahu tentang apa itu keanekaragaman gen, apa itu keanekaragaman jenis atau spesies, dan keanekaragaman ekosistem, dan masing-masing contohnya.
Oke, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Shalom.